stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya semua? Nah, sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kepada Ananda Reza, tolong bacakan dan pimpin doa untuk belajar kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang kan kita sudah berdoa tadi. Jadi Ibu akan mencek kehadiran kalian masing-masing. Yang pertama yaitu Nazra Arinda Putri, Reza, Kira, Randa. Nah, kan tidak ada yang hadir pada hari ini kan, hadir semua kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus makhluk hidup, yaitu tema 6. Aku dan cita-citaku. Subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1. Nah, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang siklus makhluk hidup. Ibu akan menerangkan tentang apa itu siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup adalah suatu proses perubahan bentuk yang dialami hewan atau tumbuhan dari kecil sampai dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Anak-anak Ibu tentu tahu kan apa-apa saja hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada hewan ayam, kambing, apalagi? Nah, ada lain-lain kan? Setelah itu kita akan mengetahui tentang siklus makhluk hidup ayam. Itu yang pertama itu telur, yang kedua embrio, yang ketiga telur akan menetas, yang keempat menjadi anak ayam, yang kelima menjadi anak ayam dewasa. Nah, selanjutnya metamorfosis tadi terbagi atas dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang saat lahir berbeda bentuknya dengan saat dewasa. Contohnya saja seperti metamorfosis tidak sempurna, ada yang tahu? Kecoa. Apalagi? Ya, terus? Dan Belalang. Setelah itu kita akan mengetahui tentang siklus makhluk hidup hewan, yaitu metamorfosis tidak sempurna yang tadi kita sebutkan tadi adalah kecoa kan. Kecoa adalah berasal dari telur, kemudian nimfa, kemudian nimfa 2, kemudian kecoa 1 dan kecoa 2. Nah, anak-anak Ibu minta untuk semuanya membaca siklus makhluk hidup kecoa tadi. Yang pertama itu Telur. terus nimfa, terus ya, dan
Nah, itu yang disebut tadi apa? Metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna contohnya apa saja, Wanda? Kupu-kupu, Terus? nyamuk, lalat, katak, dan semut. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, sekarang anak-anak ibu tolong perhatikan gambar yang ada di papan tulis, yaitu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini berasal dari telur, kemudian menjadi larva, dan kemudian menjadi pupa, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Tolong anak-anak ibu sebutkan tadi siklus makhluk hidup kupu-kupu. Ayo. Yang pertama menjadi Telur. kedua larva, ketiga pupa, keempat menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, sekarang anak-anak ibu kan udah tahu membedakan apa itu tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya kita beralih tentang siklus makhluk hidup tumbuhan. Pertama kita akan membahas tentang apa itu tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan suatu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya dimulai di muka bumi hingga berproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Ya, Ananda, Ibu minta kepada Wanda tolong sebutkan apa itu tadi tumbuhan. Perkenalkan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal mulai kehidupan di muka bumi hingga berproduksi Mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, itu yang disebut dengan tumbuhan. Nah, pasti coba kita lihat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apa saja tumbuhan? Ada tumbuhan apel, mangga, apalagi kacang hijau, apalagi bunga, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu minta perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ini adalah siklus makhluk hidup tumbuhan, yaitu ini adalah tumbuhan mangga. Mangga ini berawal dari biji mangga. Yang kedua menjadi akar, tumbuh akar. Yang ketiga tumbuh akar dan tunas menjadi pohon kecil sehingga mangga menjadi pohon besar. Dan mangga berbunga, kemudian berputik dan menjadi buah mangga. Itulah yang disebut dengan siklus makhluk hidup tumbuhan, yaitu tumbuhan mangga. Nah, sekarang kita lihat lagi yaitu tumbuhan kacang hijau. Nah, ini adalah siklus makhluk hidup tumbuhan, yaitu kacang hijau. Kacang hijau ini bermula pada yang pertama radikula tumbuh ke bawah, ini contohnya. Prumula muncul ke permukaan. Ini bentuk gambarnya. Yang ketiga, testa berkelupas kan. Yang keempat menjadi ketiledon daun sejati. Ya, mereka akan berkembang seperti ini gambar tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuhan kacang hijau. Nah, kan anak-anak ibu sudah memperhatikan tentang tadi itu tumbuhan apa saja tumbuhan mangga, ada kacang hijau. Nah, sekarang kita akan mempelajari upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan alam sekitar. Dua, melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Tiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Empat, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Yang kelima, dapat digunakan sebagai tempat hiburan. Yang keenam, memberikan rasa indah terhadap alam. Nah, coba anak-anak ibu sebutkan apa yang ibu sebutkan tadi upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama apa saja tadi? menjaga keseimbangan alam sekitar, Kedua, melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan, ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, yang keempat, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan aman dan nyaman, lima, dapat digunakan sebagai tempat hiburan, keenam. memberikan rasa indah terhadap alam. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan siklus makhluk hidup tumbuhan. Nah,
minta kepada Wanda tolong membuat siklus makhluk hidup ayam. Ke depan. Ayo. Nah, terima kasih kepada Wanda. Nah, ini adalah siklus makhluk hidup siklus makhluk hidup ayam. Yaitu ada ayam menghasilkan tadi telur, embrio, telur menetas, anak ayam dewasa. Nah, Ibu minta kepada Reza tolong buatkan siklus makhluk hidup tumbuhan kacang hijau, mangga. Nah, terima kasih kepada anak ibu Reza. Tadi kan ini yang dibuat oleh teman-teman kalian itu siklus makhluk hidup tumbuhan mangga. Nah, sekarang kalian bacakan mangga berawal dari tadi biji mangga, tumbuhan, kata tunas, pohon kecil, pohon mangga, bunga putih dan buah mangga. Nah, kan udah tahu kan perbedaan mana siklus makhluk hidup hewan dan mana siklus makhluk hidup tumbuhan. Nah, dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa siklus makhluk hidup itu adalah perubahan bentuk dari awal hewan kecil atau tumbuhan kecil menjadi dewasa yang disebut tadi metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi atas dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa. Nah, dan ada juga tadi tumbuhan siklus makhluk hidup tumbuhan yaitu pada tumbuhan mangga dan kacang hijau. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, adakah anak-anak ibu yang bertanya?
Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video Nadira Safitri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away.